Tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, tidak benaran dan ketidakjujuran. Curang-curangnya di mana? Harus disampaikan dong, jangan ngomong curang. Gimana gitu loh, tunjukkan. Harusnya hasil perhitungan dari KPU sendiri itu harus dihentikan demi hukum. PKS dukung Wahyu bongkar kecurangan pemilu. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong KPK Komisi Pemberantasan Korupsi mengabulkan permohonan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi Justice Collaborator atau JC. Wahyu yang kini menjadi terdakwa kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI itu berencana membongkar dugaan kecurangan pemilu, pilpres hingga pilkada di sejumlah daerah. Agar legalitas hasil pemilu tak terus disalahpahami dan demi keseriusan penegak hukum, sekaligus untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan jauh dari politik uang, harusnya permintaan untuk jadi JC segera dikabulkan. Kuasa hukum Wahyu, Saiful Anam, sebelumnya menerangkan bahwa kliennya juga siap membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya saat ini. Ia mengatakan tidak hanya yang terlibat dalam PAW, tetapi terkait dengan kecurangan pemilu, pilpres, dan pilkada akan diungkap semua. Kuasa hukum terdakwa kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR terpilih 2019-2024 yang juga ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Tony Akbar Hasibuan meluruskan berita yang telah menyebar luas soal kliennya. Sebelumnya, diketahui Wahyu mengajukan diri sebagai Justice Collaborator untuk membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasusnya hingga kecurangan pemilu 2019. Tony mengatakan pernyataan tersebut bukan berasal dari Wahyu Setiawan, melainkan pendapat pribadi salah satu anggota tim kuasa hukum Saiful Anam. Bahwa menurut pemberitaan media yang ada, menyatakan bahwa Wahyu Setiawan mengajukan JC akan membongkar kecurangan pilpres dan pilkada. Ini merupakan pernyataan pribadi Saiful Anam, bukan pernyataan resmi Wahyu Setiawan. Demikian katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta. Usai pernyataan yang kemudian ramai diberitakan, menurut Tony, Wahyu Setiawan memutuskan telah memberhentikan Saiful Anam dari anggota tim kuasa hukum. Bersamaan dengan ini, Wahyu Setiawan menyatakan mencabut kuasanya Saiful Anam. Tony mengatakan kliennya hanya mengajukan JC untuk kasus suap yang menjeratnya, mulai dari Harun Masiku sampai dengan penyelesaian anggota KPU Papua Barat. Hal itu sangat berbeda dengan pernyataan Saiful Anam. JC diajukan hanya berkaitan dengan dakwaan yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku serta seleksi anggota KPU Papua Barat. Tony memaparkan Wahyu Setiawan telah menyampaikan seluruh keterangan dengan benar dan bertindak sangat kooperatif selama penyidikan sehingga Tony memaparkan Wahyu Setiawan telah menyampaikan seluruh keterangan dengan benar dan bertindak sangat kooperatif selama penyidikan hingga persidangan. Selain itu, Wahyu Setiawan telah mengembalikan uang yang diduga suap ke KPK. Atas dasar itulah alasan Wahyu Setiawan mengajukan JC. 2 poin tersebut menjadi alasan diajukannya permohonan JC pada persidangan agar dipertimbangkan oleh majelis hakim dan juga pimpinan KPK. Diberitakan sebelumnya, Saiful Anam selaku kuasa hukum Wahyu Setiawan mengatakan kliennya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Kemarin sudah diajukan dan hakim akan mempertimbangkan pengajuan dari Wahyu Setiawan. Demikian kata Saiful.
Menurutnya, Wahyu Setiawan akan membongkar pihak lain yang terlibat dalam kasus suap PAW yang melibatkan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Dia bersedia membuka semua terkait semua hal keterlibatan siapapun, baik terhadap korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun hal-hal lain, misal pada saat pemilu, pilpres, pilkada, dan sebagainya. Kecurangan pemilu, saya akan membongkar semuanya. Ex-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC, atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. Saat ini, Wahyu Setiawan berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Saiful mengatakan, terdapat 3 hal yang akan diungkap Wahyu. Pertama, dugaan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari partai, perorangan, lembaga, dan komisioner KPU terkait kasus PAW Harun Masiku. Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Sebelumnya, Hasto mengaku tidak mengetahui adanya praktik suap dalam proses PAW yang melibatkan Harun Masiku. Saat itu Hasto mengatakan sama sekali tidak tahu karena partai telah menegaskan berulang kali melalui surat edaran untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi sebuah tindakan yang melanggar hukum. Kemudian, suap terkait seleksi anggota KPU Provinsi Papua Barat yang disebut berasal dari Gubernur Papua Barat, serta suap terkait pemilihan anggota KPU di provinsi lainnya. Ketiga, Wahyu Setiawan juga ingin membongkar dugaan kecurangan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Saiful pun memastikan kliennya memiliki cukup bukti untuk membuktikan dugaan-dugaan tersebut, meski ia belum mau membeberkan secara rinci praktik curang yang akan diungkap oleh Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, Wahyu Setiawan bersama mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fidelina, didakwa menerima suap sebesar 600 juta rupiah dari ex-staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto bernama Saiful Bahri dan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa Agustiani menjadi perantara suap antara Harun Masiku dan pihak swasta yang juga kader PDIP Saiful Bahri. Uang tersebut diberikan agar Wahyu bisa membujuk komisioner KPU lainnya dan menerbitkan keputusan hasil pemilu hingga Harun bisa segera menggeser caleg Rizky Aprilia yang memiliki jumlah suara lebih banyak daripada Harun. Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani didakwa melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Di samping itu, Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 500 juta rupiah terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah KPUD Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025. Pengajuan ini sudah disampaikan kemarin setelah sidang. Demikian kata salah satu tim penasihat hukum Wahyu, Saiful Anam, saat dikonfirmasi. Saiful menerangkan, Wahyu juga siap membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya saat ini. Selain itu, Wahyu juga bakal bernyanyi terkait kecurangan pemilu. Semuanya tidak hanya terlibat PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, pilpres, dan pilkada akan diungkap semua. Sebelumnya, Wahyu didakwa menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Harun Masiku. Pemberian uang itu bertujuan agar terdakwa mengganti Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan I. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Terdakwa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan mengajukan Justice Collaborator atau JC
ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Wahyu merupakan penerima suap kasus pergantian antar waktu atau PAW caleg PDIP Harun Masiku. Harun hingga saat ini masih dinyatakan buron. Penasehat hukum Wahyu, Saiful Anam, membenarkan pengajuan JC. Hal itu disampaikan usai kliennya mengikuti persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wahyu di Tipikor Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Saiful mengklaim jika pengajuan JC dikabulkan kliennya, kliennya akan membongkar siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Selain PAW, menurut Saiful Anam, kliennya juga akan menyampaikan sejumlah kecurangan dalam pemilu, pilpres hingga pilkada. Tidak hanya yang terlibat dalam PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, pilpres dan pilkada akan diungkap semua.